Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Wahyumega Andini dari kelas Ekonomi Syariah C. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang leasing. Untuk yang pertama, pengertian dari leasing itu sendiri adalah leasing merupakan suatu kontrak antara pemilik aktiva yang disebut dengan lessor dan pihak lain yang memanfaatkan aktiva tersebut yang disebut dengan lease atau jangka waktu tertentu. Dan yang selanjutnya macam-macam leasing itu ada 4. Yang pertama yaitu operating lease atau sewa operasi, yaitu sewa jasa secara umum menyediakan 2 fasilitas, yaitu pembiayaan dan pemeliharaan. Untuk yang kedua, financial of capital lease atau lease keuangan atau modal. Lease keuangan atau modal berbeda dengan lease operasi karena tidak menyediakan jasa pemeliharaan, tidak dapat dibatalkan, diamortisasi secara penuh. Untuk yang ketiga adalah sell and lease back, yaitu perusahaan ini memiliki aktiva seperti tanah, bangunan, dan peralatan pabrik, menjual aktiva tersebut kepada perusahaan, maksudnya kepada perusahaan lain, dan sekaligus menyewa kembali aktiva tersebut untuk suatu periode tertentu. Nah, untuk yang keempat yaitu lease kombinasi, yaitu combination lease, merupakan gabungan dari lease operasi dan juga lease keuangan. Untuk yang selanjutnya, langkah-langkah leasing keuangan, yaitu yang pertama, perusahaan pemakai menentukan aktiva yang dibutuhkan, kemudian pergi ke penjual atau para pabrikasi atau distributor untuk melakukan aktiva tersebut. Setelah aktiva ditemukan, lease melakukan negosiasi dengan harga dan pengiriman dengan produsen aktiva. Yang kedua, perusahaan pengguna menghubungi perusahaan leasing untuk membeli aktiva tersebut ke produsen, dan perusahaan pengguna melakukan perjanjian untuk menyewa aktiva tersebut dari perusahaan leasing. Evaluasi oleh lease harus menentukan bahwa leasing suatu aktiva lebih hemat daripada membeli aktiva dengan sumber pembiayaan hutang. Tahap analisis leasing yaitu 1. Suatu perusahaan memutuskan mendapatkan suatu aktiva tertentu. Keputusan ini didasarkan pada prosedur capital budgeting. Untuk yang kedua, sekali perusahaan setelah memutuskan untuk memanfaatkan aktiva tersebut. Dan yang ketiga, dana untuk membeli aktiva tersebut dapat diperoleh dengan meminjam dengan menyediakan laba ditahan atau dengan menjual saham baru. Untuk yang selanjutnya, analisis leasing versus pinjaman. Estimasi aliran kas berkaitan dengan meminjam atau membeli aktiva tersebut, yaitu aliran kas yang berkaitan dengan pembayaran hutang. Estimasi aliran yang kedua, estimasi aliran kas berkaitan dengan leasing aktiva tersebut. Untuk yang ketiga, membandingkan 2 metode pembiayaan yang menentukan metode yang mempunyai biaya lebih rendah. Untuk yang selanjutnya yaitu aliran kas jika meminjam dana dari bank dan membeli aktiva. Nah, di sini sudah ada contohnya di PPT, bisa dibaca sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya, aliran kas jika berkaitan dengan leasing ini juga sudah dijelaskan di dalam tabel. Di sini bisa dibaca sendiri teman-teman. Untuk yang selanjutnya yaitu analisis net present value atau NPV adalah perbandingan antara PV atau kas bersih dan PV investasi selama umur investasi. Selisih antara kedua PV tersebut disebut dengan net present value. Tabel 1 menunjukkan langkah analisis net present value dari leasing. Bagian 2 merupakan analisis jika PT Abadi meminjam uang dan kemudian membeli aktiva tersebut. Suku bunga diskonto yang digunakan adalah 6%. Sedangkan bagian 2 merupakan analisis atas biaya lease.
Langkah berikutnya adalah membandingkan biaya bersih pemilik dengan biaya bersih leasing. Biaya bersih pemilik dengan biaya bersih leasing yaitu sudah dijelaskan dalam BPT, bisa dibaca sendiri teman-teman. Untuk yang selanjutnya adalah evaluasi oleh lessor. Lessor sebagai pihak yang menyediakan dana juga harus melakukan analisis terhadap proposal leasing. Analisis lessor itu menyangkut satu, penetapan aliran keluar bersih yang biasanya merupakan harga aktiva yang dileasingkan dikurangi pembayaran leasing di muka. Untuk yang kedua, penentuan aliran kas masuk periodik yang terdiri dari pembayaran leasing dikurangi pajak pendapatan dan setiap biaya pemeliharaan yang harus ditanggung oleh lessor. Untuk yang ketiga yaitu perkiraan nilai sisa setelah pajak atau properti saat leasing berakhir. Yang keempat, penentuan apakah tingkat hasil atas leasing melebihi biaya modal lessor tersebut atau apakah NPV dari leasing lebih besar dari 0. Itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.